Previously on Frugal Packer. Selepas hari pertama penuh drama dan malu jadi omongan kasir, gue memulai hari kedua perjalanan dengan optimisme pejuang fajar. Gue bangun lebih pagi, layaknya orang tobat yang ngejar subuh berjamaah. Dan, masih mengikuti analogi yang sama, gue yang masih setengah ngantuk ini belum tahu aja betapa tololnya rencana gue hari itu. Sejauh ini di Singkawang, gue belum nemuin landmark bernuansa Kalimantan yang menandakan gue lagi di tanah Borneo. Dan destinasi pertama hari ini pun gak membantu gue menyampaikan pesan tersebut ke siapapun. Singkawang adalah senyata-nyatanya gambaran Chinatown Indonesia dalam benak gua. Kayak lu punya bangunan ruko model lama dengan dominasi warna merah, oranye, coklat. Nama-nama toko lumrah kayak Sederhana dan Fajar. Dan ya, tentu aja warung kopi dan bar yang melebur jadi satu dan berdiri nggak jauh dari masjid raya setempat. Kalau ini bukan gambaran toleransi umat beragama di sini, gue nggak tahu hal apa lagi yang bisa jadi pembandingnya. Matahari makin tinggi dan langit makin biru. Ketika kemarin gue ngira kalau gue udah nemuin sisi terbaik dari Kalimantan Barat, gue lupa nambahin catatan sejauh ini dalam perkiraan itu. Karena begitu gue memberanikan diri membelah jalan setapak kampung dan kebun orang, Coba. In 600 meters, you will arrive at your destination. gue nggak sengaja nemu ini. Jadi di sini nih kayaknya sekalian jadi pemakaman keluarga Chinese juga. Dari corak makamnya, dari posisi tempat di makam ini juga unik-unik. Ada yang kayak misalnya di situ tuh di atas, ada yang di ujung-ujung, kayak sembunyi aja gitu. Well, itu random dan agak aneh. Kuburan orang jelas bukan merupakan yang terbaik yang gue maksud di sini. Tapi semoga scene berikut ini mampu menjelaskan kenapa masih banyak sisi cantik dari Kalimantan Barat yang belum viral di media sosial. Pantai Polaria, di mana ketika cerah langit berasa jadi ada dua. Kalau kalian pernah lihat foto Danau Garam Salar de Uyuni di Bolivia waktu musim hujan, gambarannya kurang lebih mirip. Campuran air dan garam di permukaan yang tenang menghasilkan pantulan jernih langit yang dijamin instagramable buat dijadiin konten. Entah karena cuaca cerah musim panas atau wawasan melancong gue yang minim. Ini gue nemu nggak sengaja di sini nih. Wow. Pagi ini jalan lintas provinsi dan bahkan rest area pinggir laut berasa banget indah dipandang. Sampai kemudian gue nemuin kawasan Danau Sebedang di tengah perjalanan gue dari arah Pemangkat menuju Sambas.
Seingat gue waktu itu cuma Danau UI yang punya landscape serupa, dan itu juga nggak pernah sesepi ini. Kayak di satu sisi lu punya kawasan Danau UI yang selalu dikunjungin warga kampus di weekday dan warga kota yang berolahraga di weekend. Di malam hari sekalipun, lu masih bisa dengar sayup kendaraan dari jalan raya yang hilir mudik. Di sisi lain, tenangnya kawasan Danau Sembedang ini sebetulnya bisa dijelaskan dengan klip beberapa detik berikut ini. Oke, gue nggak tahu ini siapa buat ngegabungin komplek pemakaman sama tempat piknik. Tapi siapapun lu, gue suka cara lu. Ya, mungkin suasana di sini nggak sepenuhnya tenang. Tapi ini juga kan masih siang ya, gue nggak tahu kalau di malam hari gimana karena gue belum pernah bermalam di sini. Sambas adalah kota pemberhentian terakhir gua sebelum masuk kawasan perbatasan di Aruk. Sekarang gue baru sampai Sambas. Sambas nih ibaratnya kota gede terakhir lah yang bakal gua jumpain. Karena setelah itu praktis gue harus langsung ke Aruk. Aruk itu sekitar, tadi gue lihat di maps, 80-100 kilo lah. Sembari istirahat, gue pikir nggak ada salahnya ngunjungin salah satu destinasi wisata di sini. Kali ini dalam bentuk, Istana Al-Wadzikubillah. Anjir, nggak bohong, ejaannya di Google Maps tuh kayak begini. Jakarta. Ini mana, Bang? Jakarta. Jangan, Bang. Ini beda, Bang. Abang dari mana? Jakarta. Gue ngerasa tersanjung diperhatiin bocah-bocah di sini bak artis ibu kota. Tapi kayaknya gue bakal kena sariawan kalau harus selalu ngejawab dari mana gue berasal ke setiap bocah yang nanyain gue. Jokes aside, komplek ini konon merupakan bekas pusat pemerintahan Kesultanan Sambas. Pembangunannya berlangsung pada 1933 oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim dengan bermodalkan pinjaman sebesar 65.000 gulden dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Selain tiang bendera dan masjid, ada beberapa meriam pemberian Inggris di tahun 1813 yang masih cukup terawat kondisinya. Di dalam istana nggak banyak hal yang bisa gue jelasin, karena jujur gue datang ke sini pun tanpa bekal pengetahuan soal tempatnya. Kalau lu pada masih penasaran, gue saranin Google sendiri aja ya. Kalimantan menurut gue juga identik dengan banyak banget jembatan yang ngajak lu ngelintasin bentang sungai dan tahu-tahu ngebawa lu ke sisi lain yang sama sekali berbeda. Dan ketika gue bilang berbeda, gue nggak ngada-ngada, men. Tahu-tahu gue udah ninggalin peradaban aja. Walaupun kelihatannya santai, sepanjang kawasan ini gue hampir gak pernah motoran dengan kecepatan di bawah 70 km per jam. Hampir. Karena gue sempet ngekor iring-iringan gubernur yang jumlahnya sekitar 2 mesin mobil pejabat dan patwal. Sebelum akhirnya gue nyalip sembari diklaksonin satu rombongan. Gue nepi buat makan dan ngedemin motor di RM38 sekitar Lingkar Galing. Ini merupakan warung nasi besar terakhir yang gue temuin sepanjang jalan menuju perbatasan. Ngeliat balik keputusan ini, gue rasa gue udah ngelakuin hal yang benar. Jalanan juga berubah, dari yang tadinya landai jadi naik turun ngikutin permukaan perbukitan. Tanpa sadar, gue udah bisa ngeliatin perbukitan dan pegunungan lain di beberapa titik jalan. Kalian bisa nemuin kawasan ini di Google Maps, sekitar Puncak Santok namanya. Di
Di sepanjang jalan ini nggak cuma kendaraan, tempat neduh, dan pemukiman yang jarang gue temuin, tapi juga sinyal internet. Nggak tahu ya, mungkin beberapa provider nganggap kalau nggak ada urgensi lah buat masang tower internet di sepanjang jalan begini. After all, situasi macam apa yang memerlukan bantuan sinyal internet di sini kan? Ya, mungkin ketika motor lu mogok dan lu terjebak seorang diri di tengah antah berantah. Terlepas dari kondisi jalan yang mulus dan bebas macet, ada hal yang cukup mengganggu gua dari sejak masuk kawasan perbukitan ini. Kalau kalian perhatiin, selain kebun sawit dan semak, kebanyakan lahan sekitar sini adalah bekas hutan yang udah dibabat dan sekarang lagi disiapin buat dijadiin kebun sawit lagi. Iklim kering di sepanjang kawasan ini sedikit banyak gua rasa disebabkan oleh kondisi ini. Siapapun gak akan bisa bilang kalau kondisi ini alamiah. Simpang Sungai Bening adalah persimpangan terakhir sebelum gua sampai ke perbatasan di Aruk. Kawasan ini ngingetin gua dengan Belitung dalam banyak hal, terutama soal nuansa keterpencilannya. Walaupun begitu lu masuk beberapa kilometer terakhir menuju PLBN Aruk, suasana jadi lebih rame dengan kendaraan lalu lalang atau terparkir di mana-mana. Bentar. Ini ada tower sinyal anjir. Sinyal gue kenapa masih tetap R deh? Setelah sekian lama, gue akhirnya sampai di tujuan utama gue hari ini. Tentu karena situasinya masih pandemi waktu itu, paspor yang gue bawa ternyata nggak cukup buat nganterin gue sampai ke perbatasan. So, di samping beberapa footage bangunan PLBN, Ini sampai juga di PLBN. selfie tipis-tipis buat mengenang perjalanan hari ini jelas wajib gue abadikan. Sebenernya gue nggak tahu mau ngapain lagi abis ini, karena gue juga nggak bisa masuk ke Malaysia di sana. Jadi ini praktis pemberhentian terakhir gue. Exactly. Sisa waktu di PLBN gue habiskan dengan rehat di rest area. Segelas ekstra jos susu, kemudian gue pulang ke Singkawang. Malam terakhir di Singkawang gue tutup dengan mampir ke bar yang tadi gue temuin pagi-pagi. Dan ya, bukan cuma dekat masjid, bar ini juga terbuka buat segala kalangan. Who knows, kan nggak harus jajan bir juga di sini. Keesokannya gue ninggalin Singkawang sekitar jam 8 pagi. Ngelewatin rute-rute yang sama, mampir lagi ke Peniraman buat nge-pick up bokap, dan nganterin doi ke bandara buat balik duluan ke Jakarta. Gue masih punya sisa 1 malam di Kalimantan. Dan waktu itu gue pakai buat ngunjungin beberapa tempat familiar. Sebagai penutup sebelum ke bandara besoknya, gue mampir ke Istana Kadriyah yang dibangun oleh Kesultanan Pontianak. Sama kayak Istana Al-Wadzikubillah. Anjing, masih susah banget gue bacanya tapi oke. Bangunan istana ini dominan warna kuning dengan sentuhan arsitektur Islam dan ada peninggalan meriamnya. Bedanya, komplek Istana Kadriyah ini lebih menyatu dengan pemukiman warga. Istana Kadriyah dibangun pada 1771 oleh Said Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan Sultan Pontianak pertama. Untuk wisata sejarah kali ini, gue cukup terbantu oleh bapak-bapak pemandu yang ngasih informasi kelewat lengkap soal Istana Kadriyah dan Kesultanan Pontianak secara umum. Oh iya, ini just info aja ya. Kesultanan ini masih eksis dengan sultannya yang konon tinggal sekitar istana. Jadi jangan lupa mampir kemari kalau kalian ada lagi main ke Pontianak.
Siapa tahu kan bisa punya teman sultan beneran di sini. Alright, gue udah kehabisan cerita dan footage. Kalau kalian suka dengan episode Frugal Packer ini, jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya ya. Gue masih punya banyak cerita soal jalan-jalan yang bakal gue share di channel ini. Bicara soal jalan-jalan, ini tuh udah mau masuk musim mudik aja ya. Mudik pertama pasca pandemi lagi. Ya kali cuti bersama di rumah doang. Halo, welcome to Boyolali. Gua ngerasa ada yang nggak enak sama ban depan gua. Tapi tadi gua cek tekanan anginnya masih bagus. Apa jangan-jangan lahar atau komsir kena lagi? Oh. Resepsionis di kamar gua. Lu kalau mau kopi jos yang bener-bener mantep itu yang angkringan emperan. Iya, praktis gitu aja Tangkuban Perahu. Gua mau langsung balik ke Bandung, nyari pom bensin, sarapan, check out, pulang Depok.